40 tahun yang lalu, Afghanistan adalah negara yang makmur, saudara. Sumber kekayaan alam itu begitu luar biasa. Kita bisa melihat misalnya emas, minyak, gas. Pada zaman itu, Bapak Ibu Saudara, negara-negara lain masih pakai sepeda motor. Di Afghanistan itu sudah pakai mobil. Lalu dikatakan di Afghanistan ada suku, 7 suku bangsa. 7 suku ini, Bapak Ibu Saudara, 2 di antaranya itu bertikai habis-habisan. Masing-masing itu membawa temannya dari luar. Akibatnya, Bapak Ibu Saudara, selama 40 tahun sangat mengenaskan. Afghanistan jadinya seperti ini. Di dalam slide yang selanjutnya, kita melihat juga, Bapak Ibu Saudara, tempat yang dulunya 69, sekarang 2017. Di antara 2 capres ini, Bapak Ibu Saudara, siapa yang demi kekuasaan, dia lakukan apapun. Jangan demi kekuasaan. Kita bila perlu negara ini dikorbankan. Jangan pilih pemimpin yang tidak punya hati kepada bangsa ini. Kita bisa melihat satu contoh di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Di sini kita melihat ada 2 orang ibu ketika sama-sama melahirkan, mungkin waktunya hampir bersamaan. Lalu salah satu ibu kemudian menindih bayi dia lalu meninggal. Lalu kedua ibu ini bertikai sambil mengatakan bahwa itu anak saya yang masih hidup. Yang sudah mati itu anak kamu. Dibawa kepada Salomo, lalu Salomo tanya, oke, kalau gitu dengan hikmat Tuhan, Salomo bilang, sudah, anak ini dibagi 2. Lalu ibu yang mempunyai anak, ibu yang merasa ini adalah anak dia rela melepaskan haknya. Dia mengatakan, jangan dibunuh, berikan bayi ini kepada ibu yang itu. Sedangkan ibu yang lain bilang, iya, penggal saja supaya adil, supaya sama-sama nggak dapat. Bapak Ibu Saudara, apakah pemimpin kita mempunyai hati seperti ini? Biar saya tidak dipilih menjadi presiden, oke, asalkan Indonesia bisa tetap satu. Pilihlah pemimpin, pilihlah di dalam pileg nanti orang yang mempunyai hati kepada bangsa ini. Orang yang rela untuk berkorban, orang yang mau menyekal diri, orang yang mau untuk membayar harga. Negara Pancasila bukan negara sekuler dan juga bukan negara agama. Bapak Ibu, sekali lagi, Pancasila bukan negara sekuler karena penduduk kita penduduk yang begitu religius. Ada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Peran agama itu begitu penting. Indonesia sebaliknya bukan juga negara agama. Indonesia negara tidak boleh dikontrol oleh agama, tidak boleh ada diskriminasi. Dan negara harus menegakkan keadilan. Negara Pancasila mengharamkan politisasi agama dan agamisasi politik. Kita lihat di dalam pemikiran Abraham Kuyper, principle pluralism. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dia mengatakan adalah structural pluralism atau sphere sovereignty. Dia mengatakan ini adalah normatif. Allah dari awal sudah menciptakan satu potensi di mana institusi-institusi ini ada. Kita melihat ada institusi keluarga. Tuhan bilang, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Bukan padatkan bumi ya, tapi penuhilah bumi. Kita juga bisa melihat bahwa laki-laki meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya. Ini institusi pernikahan. Kita juga bisa melihat manusia menguasai, have dominion, institusi kerja, institusi ekonomi, dan sebagainya. Lalu ada institusi pendidikan. Adam menamai binatang, ada learning process. Kemudian itu berkembang menjadi SD, SMP, SMA, universitas, dan sebagainya. Tuhan cipta itu, saudara. Itu adalah semua structural pluralism atau sphere sovereignty ini bersifat normatif. Dan masing-masing institusi ini mempunyai kedaulatannya sendiri, wewenangnya sendiri, identitasnya sendiri, tanggung jawabnya sendiri. Saudara, jangan campur adukan satu sama lain. Bapak Ibu Saudara, jangan mengintervensi satu sama lain, apalagi mendominasi dari atas. Sphere sovereignty menolak
agamaisasi politik dan politisasi agama. Yang kedua, confessional pluralism. Abraham Kuyper mengatakan, kalau yang tadi structural pluralism itu adalah normatif, confessional pluralism ini tidak normatif. Ini setelah manusia jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, pluralisme agama diizinkan oleh Tuhan. Itu bukan hanya satu fakta, tapi satu keharusan. Kenapa kita bilang begitu? Tuhan Yesus katakan di dalam perumpamaan tentang lalang dan gandum Matius 13. Tidak ada pemisahan itu sampai Yesus sendiri yang datang dan dia akan melakukan pemisahan. Saudara, pluralisme agama itu fakta dan satu keharusan. Tapi saya menambahkan, itu bukan parsial tapi holistik. Nah, dengan Pancasila, Bapak Ibu Saudara, di sini confessional pluralism itu bukan lagi God di atas, tapi ketuhanan yang Maha Esa. Ada awal diutuskan Allah yang Maha Esa. Saya kembali mengutip Kuyper yang mengatakan tidak ada satu inci pun dalam kehidupan manusia di mana Yesus tidak mengatakan it is mine, itu punya saya. Sphere sovereignty menurut James Killen. Kuyper tidak bermaksud tidak boleh ada interaksi satu sama lain, tapi dia maksudkan gereja ada interaksi kepada tanggung jawab gereja kepada negara, negara kepada gereja. John Calvin juga mengatakan hal yang demikian. Apa tanggung jawab gereja kepada negara? Bapak Ibu Saudara, Kuyper mengatakan secara institusi. Seperti yang kita lakukan hari ini, suara kenabian. Tapi Kuyper mengatakan yang paling penting daripada gereja bukan institusi, tapi individu-individu. Orang-orang percaya ini adalah gereja. Ini secara organik. Saudara dan saya terlibat di dalam pemerintahan. Kita sebagai warga negara harus menentukan pilihan pada tanggal 17 April ini. Yeremia 29 ayat 7 mengatakan, mengingatkan kita, usahakanlah kesejahteraan kotamu. Berdoalah untuk kotamu, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Saudara, bagaimana sikap kita? Ada 3 hal. Yang pertama, kita bilang live and let die. Biar kita hidup, biar yang bukan kita itu mati semua. Gak bisa. Di dalam satu kota, saudara, saling kebergantungan, gak bisa. Yang kedua, sikap coexistence, live and let live. Kita sama-sama hidup ya, you jangan ganggu saya gak akan ganggu kamu. Saudara, ini sikap golput, saudara nggak mau tahu dengan sekeliling. Alkitab mengatakan dosa itu bukan hanya paratoma, itu rebels, transgression, membunuh, bersinah, tapi dosa juga adalah hamartia. Kita tahu sesuatu yang baik, saudara, dan saya tidak melakukannya, kita sudah berbuat dosa. Kita melihat sesama kita dalam keadaan bahaya, kita tidak peringatkan dia, engkau dan saya juga menanggung dosa. Bapak Ibu Saudara yang mau golput silakan. Siap tanggung dosa. Tapi sikap yang ketiga. Ini adalah sikap yang benar yang dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 7. Yaitu kreatif, pro-existence. Keberadaan sesama kita adalah juga keberadaannya kita. Kita bukan hanya sama-sama bekerja, kita juga bekerja sama. Kedaulatan Allah ada 4 macam. Allah menetapkan, Allah memimpin, Allah mengizinkan, Allah membiarkan. Allah menetapkan, sudah nggak usah cerita. Yesus masuk dalam dunia, engkau dan saya ditetapkan untuk jadi anak Tuhan, umat pilihan, itu sudah nggak usah kita bicara di sini. Kita bicaranya Allah memimpin, Allah mengizinkan, Allah membiarkan. Siapakah yang akan terpilih nanti 17 April? Apakah Allah memimpin, Allah mengizinkan, atau Allah membiarkan? Yeremia mengatakan kepada kita, jangan lupa berdoa, bukan hanya usahakanlah kesejahteraan kotamu, tetapi berdoalah untuk itu. John Calvin mengatakan, if God wants to judge a nation, jika Allah ingin untuk menghakimi suatu bangsa, He gives them wicked rulers. Dia memberikan kepada mereka pemimpin yang bengis.
17 April, Bapak Ibu Saudara, jangan golput, pilih sesuai dengan pimpinan Tuhan. Dan jangan lupa doa. Amin, Saudara. Saya akan membahas filsafat dan teologi dari Agustinus. Saudara sekalian, Agustinus banyak sekali mempengaruhi pemikir-pemikir Kristen di dalam aktivitas politiknya. Kita melihat misalnya Luther, Calvin, Thomas Aquinas dipengaruhi oleh pandangan Agustinus. Di dalam abad 20, Reinhold Niebuhr sangat dipengaruhi oleh Agustinus. Waktu zaman Niebuhr, saat itu Gandhi sangat terkenal dengan pendekatan pasifismenya dia, pendekatan non-violence, tidak menggunakan kekerasan. Tetapi itu konteksnya adalah menghadapi Inggris. Jadi kalau lawannya Inggris mungkin ada hati nurani, ada tradisi Kristen dan sebagainya, mungkin masih oke. Menghadapi Hitler, ya pukul aku, dihabisin sering. Maka bagaimana caranya untuk melakukan pendekatan baru? Akhirnya dia menggali dari Agustinus mengenai konsep just war, dan itu dituangkan di dalam buku-bukunya dia. Alasdair MacIntyre ketika melihat bahwa konsep etika itu sudah buntu karena pencerahan, maka dia kembali untuk menggali Aristoteles, lalu kemudian Agustinus, Thomas Aquinas, dan yang kontemporer adalah John Milbank. Dia juga banyak menggali Agustinus. Zaman Agustinus itu pilihan politik ada dua, saudara. Melihat negara itu seperti sesuatu penjelmaan Tuhan sendiri. Jadi ini alat Tuhan, penjelmaan Tuhan, sehingga negara itu dihargai begitu tinggi. Dan yang kedua adalah negara itu dipandang sebagai inkarnasi setan dalam dunia. Jadi dua cara melihat Roma saat itu inkarnasi ilahi, sesuatu yang begitu mulia, atau negara itu dipandang sebagai satanik. Agustinus tidak terjebak di dalam dua pilihan ini. Dia mengajukan sebuah opsi yang lebih berimbang. Jadi negara itu adalah satu campuran. Itu dituangkan di dalam bukunya dia, City of God. Dia mengatakan semenjak Kain membunuh Habel, tidak ada politik yang sempurna karena manusia itu senantiasa mencari keuntungannya sendiri. Maka politik bagi Agustinus selalu adalah campuran penduduk kota Allah dan kota dunia. Yang membedakan adalah cinta. Orang yang mencintai Tuhan, penduduk kota Allah itu mencari kemuliaan Allah. Orang yang penduduk kota dunia itu adalah mereka yang mencintai diri dan mencari kemuliaan diri. Nah, maka mereka ini hidup bersama. Jadi ada orang-orang yang mengasihi Allah, ada yang orang-orang mengasihi diri, dan itu hidup bersama di dalam sebuah negara. Itu sebabnya maka realistis sajalah, dunia ini dunia yang ada dosa di dalamnya, dan itu akan menimbulkan berbagai penderitaan. Itu sebabnya Agustinus tidak pernah memimpikan suatu masa di mana rakyat itu mencapai kebahagiaan penuh, Yerusalem atau City of God pada segala kepuncakannya. Tidak. Kita bukan hidup di dalam Yerusalem sorgawi, City of God itu. Tetapi kita juga bukan hidup di dalam Babel. Babel yang berjuang mirip Yerusalem tetap lebih baik dari Babylon yang memuaskan diri. Itu sebabnya ia mendorong generasi muda untuk terjun ke dalam politik. Kamu harus terjun ke dalam politik, karena ini juga adalah panggilan dari Tuhan membuat negara menjadi lebih baik. Kita disadarkan realitas bahwa kita ini hidup di tengah-tengah sekulum, dunia yang jahat. Namun demikian ada pengharapan sehingga apa yang kita kerjakan itu tidak sia-sia. Karena orang-orang yang berjuang bagi kedamaian, yang berpihak pada shalom, kata Agustinus, menggenapi rencana Tuhan. Nah, saudara sekalian, itu sebabnya dengan semangat ini saya mengajak saudara untuk mempergunakan hak pilih saudara. Ketika kita melihat, ya memang ada pilihan-pilihan mungkin bagi beberapa orang tidak sempurna, tidak seperti kriteria saudara, sehingga kita melihat
dalam wacana beberapa waktu ini ada tren golput, saudara. Nah, maka perkenankan saya mengajak saudara untuk memikirkan ulang, atau mengajak orang-orang yang golput untuk memikirkan ulang apa yang menjadi fondasi daripada tindakan mereka. Ada sebagian orang yang kurang informasi, saudara. Pilih nggak pilih juga, yang penting aku dagangnya begini aja. Aku kan orang kecil. Tidak, saudara. Suara Anda itu penting. Yang kedua, saudara sekalian, ada orang yang memilih menjadi golput karena emosi, saudara. Dia melihat kok begini ya, dia mengecewakan saya gitu. Apa yang mau saya pilih ini mengecewakan saya, sehingga akhirnya dia menjadi marah, dia menjadi kecewa, dan akhirnya udah kalau begitu saya tidak pilih semuanya gitu. Dan untuk teman-teman yang seperti ini, saudara-saudara sekalian, saya menganjurkan, yuk jangan baper. Jangan bawa perasaan ya. Kenapa, saudara-saudara sekalian? Karena kita punya tanggung jawab moral. Kalau kita memilih yang salah, kita turut bertanggung jawab. Dengan kita tidak memilih, artinya saudara juga sudah menyerahkan mekanisme itu kepada orang lain. Dan saudara juga punya tanggung jawab moral. Nah, saudara-saudara sekalian, mungkin salah satunya ada orang yang pernah diskusi dengan saya mengatakan, saya melakukan sesuatu seruan moral di dalam golput. Oke, jadi golput sebagai sebuah gerakan moral yang mungkin bisa dikaji, disamakan dengan tindakan pasif disobedience. Ada yang menyamakan dengan itu. Sesuatu ketidaktaatan sipil, sebuah ketidaktaatan sebagai sebuah bentuk protes. Tetapi kali ini berbeda, saudara. Ada dua kontestan, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Dan ketika saudara memilih salah satu, saudara harus memikirkan yang paling baik di antara dua kontestan ini. Dan itu akan menyebabkan, pilihan Anda akan menyebabkan terjadinya perubahan. Saya percaya, saudara sekalian, nomor satu atau nomor dua, ketika memerintah pasti akan ada dampaknya. Dan kita sebagai orang Kristen yang intelektual hidup di Jakarta harus betul-betul bertanggung jawab dan memakai kesempatan yang Tuhan berikan ini sebaik-baiknya. Mari saudara sekalian, jangan golput, jangan baper. Negara itu, kata Agustinus, harus memperjuangkan common good yang sementara di dalam dunia, temporal common good. Apa itu? Misalnya kata Agustinus, peace, ya kan, kesejahteraan juga diperjuangkan. Jadi social justice, lalu kemudian peace itu diperjuangkan. Dan untuk itu harus ada penegakan hukum, harus ada penegakan keadilan. Nah, saudara sekalian, Agustinus juga mengatakan negara bersama-sama dengan warganya itu harus mendorong warganya untuk menjadi orang yang baik. Nah, saudara, di dalam Agustinus yang menarik adalah ketika pemerintah mengusahakan ini, itu bekerja melalui gereja. Jadi gereja dan masyarakat bersama dengan pemerintah mengusahakan terbentuknya good habit dari polis. Even di dalam dark city, kata Agustinus, kita bisa mengharapkan ada perbaikan melalui pemimpin yang berkomitmen pada temporal common good. Nah, kalau di dalam konteks Indonesia, saya melihat temporal common good ini kan tercermin di dalam Pancasila. Pancasila ini sebuah ideologi tidak tertutup, pokoknya ini saya kasih kamu harus taat, tidak demikian, saudara. Tetapi Pancasila itu terbuka untuk penafsiran. Meski mempunyai orientasi dasar yang sudah dibakukan, misalnya 5 sila itu. Jadi ada semangat dasar, tetapi kemudian implementasinya terbuka untuk didiskusikan. Dan inilah semangat para founding fathers. Pembentukan Pancasila diwarnai semangat kebersamaan, pengorbanan, dan kebesaran hati. Berdiskusi demi tercapainya hidup bersama dalam sebuah negara. Nah, saudara sekalian, kelebihannya, ini adalah sebuah cita-cita yang bersifat lentur, sehingga bisa diakomodasi pihak yang luas. Ketika saudara nanti pilih pemimpin, oke, saya tidak baper, saya mau pilih. Terus kemudian pilih apa? Oh ya, yang Pancasilais itu kan berjuang bagi common good kan, temporal common good kita itu Pancasila. Nah, saudara jangan tertipu, tidak semua orang yang mengatakan Pancasilais itu betul-betul mengerti Pancasila, saudara. Maka saudara harus mengecek seorang yang mengatakan aku ini Pancasilais dan sebagainya. Kira-kira konsepnya dia tentang Pancasila itu seperti apa? Karena sangat lentur sekali. Mari kita teliti konsep Pancasilanya seperti apa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami belajar untuk melihat
kondisi politik ini secara realistis, tetapi juga optimis. Meskipun banyak hal yang tidak sempurna, tetapi biarlah kami sebagai warga negara terus berjuang untuk mencapai kebaikan bersama secara temporal dan berjuang bagi perdamaian. Terima kasih ya Tuhan untuk filsafat dan pemikiran Agustinus yang menempatkan kami di dalam satu posisi yang produktif dan bersemangat untuk memajukan negara kami meskipun ada banyak kesulitan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Theodor Beza, seorang tokoh reformator penerus dari John Calvin, mempunyai konsep yang unik, yaitu dia mengatakan baik pemerintah maupun gereja dan juga seluruh rakyat bertugas untuk membawa manusia ke dalam keadaan yang limpah, tetapi dengan menyadari peran masing-masing dan juga dengan membatasi peran masing-masing. Nah, ini yang nanti akan menjadi memuncak di dalam pemikiran Kuyper. Kuyper jauh lebih sistematis dan lebih jelas di dalam membedakan hal ini. Tapi Beza sudah mulai menggumulkan ini karena mengatakan pemerintah tidak bisa mengklaim dirinya berpihak kepada satu kelompok rakyat, lalu demi nama rakyat itu menyatakan posisinya dan perlindungannya. Nah, sehingga pemerintah melihat seluruh rakyat dengan cara yang adil, dan gereja melihat seluruh rakyat dengan cara yang membimbing. Gereja mesti berkhotbah, gereja mesti memberitakan Injil, gereja mesti menarik orang dari dosa kembali kepada kebenaran, mengajar orang-orang bidat untuk kembali mengenal ajaran Kristen yang sejati, memberikan disiplin gereja, sanksi dari lingkup gereja, dan paling berat adalah ekskomunikasi. Tapi gereja tidak bisa menggerakkan pemerintah mengatakan tolong lakukan ini supaya membela kelompok kami. Nah, maka dia coba merumuskan dari satu traktat di tahun 1574. Ini judul traktatnya pun cukup provokatif, yaitu hak pemimpin dan tugas rakyat. Tapi isinya adalah hak rakyat dan tugas pemimpin gitu ya. Nah, kenapa dia nggak langsung tulis hak rakyat dan tugas pemimpin? Dia takut ada lembaga sensor yang tidak mengizinkan buku ini diterbitkan di Prancis. Nah, dia melayani di Jenewa tapi dia ingin pemikiran dia masuk ke Prancis. Nah, dia sangat menekankan tujuan yang harus dicapai oleh kita semua di hadapan Tuhan, supaya manusia yang tinggal di sebuah negara itu mengalami human flourishing, mengalami kesejahteraan, kedamaian, kebaikan di dalam level yang Tuhan tuntut kepada masyarakat. Nah, maka pemerintah bertugas untuk menjalankan ini. Gimana caranya supaya keadilan bisa dijalankan? Bagaimana caranya supaya kebenaran di dalam kehidupan bersama di publik itu bisa dijalankan? Dan bagaimana supaya rakyat pun bisa melihat peran mereka di dalam saling membangun, saling mendidik, dan saling memberikan pengaruh untuk adanya human flourishing ini. Nah, dari sini saya mau tarik ke apa yang dikatakan di dalam kitab Yesaya. Di dalam kitab Yesaya, Tuhan adalah yang akan menjadi penghakim yang terakhir. Hakim terakhir bukan pemerintah, hakim terakhir bukan kuasa rakyat, dan pemerintah akan menuntut orang-orang untuk mengenal kebenarannya di dalam cara yang unik. Di dalam kitab Yesaya, Tuhan menuntut orang untuk mengenal Dia sebagai Allah yang benar. Tuhan nyatakan ini kepada Israel. Tapi ada bagian lain, di mana Tuhan menuntut orang untuk orang mengerti keadilannya dan juga kedamaian hidup di tengah-tengah kerajaan. Saudara, Tuhan tidak menyatakan penghakiman kepada Babel, Tirus, dan lain-lain karena mereka menyembah berhala saja. Mereka adalah penyembah berhala. Tapi Tuhan mengatakan, saya akan hakimi kamu, hai Raja Tirus, karena kamu meskipun ditempatkan di tempat yang begitu mewah dan mulia, tetap ingin lebih dan lebih lagi. Keserakan para raja ini yang dikritik atau juga dihakimi oleh Tuhan. Lalu pemberontakan raja-raja terhadap kebenaran Tuhan, menindas rakyat, kemudian memperlakukan hal-hal yang tidak adil. Ini juga yang jadi tujuan atau yang jadi target Tuhan waktu memberikan penghakiman. Jadi saudara, Tuhan tidak hanya menyatakan kepada para raja-raja kafir pada bangsa-bangsa lain bahwa kamu bersalah sebab kamu tidak kenal aku, tapi Tuhan menyatakan kamu bersalah karena kamu tidak menjalankan tugasmu untuk memelihara keadilan dan kebenaran di tengah-tengah rakyatmu. Jadi saudara sekalian, Tuhan menyatakan penghakimannya untuk hal yang sifatnya umum. Baik orang Kristen maupun orang bukan Kristen akan mengerti hal ini. Ada keadilan, ada kebenaran yang harus dijalankan di masyarakat, dan ini yang Tuhan akan tuntut pada akhirnya nanti. Tuhan memberikan penghakiman di dalam aspek keadilan yang juga penting untuk kita pikirkan. Nah, Tuhan mau keadilan terjadi dan Tuhan sangat serius dengan hal itu. Dan itu sebabnya seluruh orang, baik rakyat maupun pemerintah, diberikan beban
untuk mengerti hal ini, beban untuk tahu apa yang Tuhan mau jalankan, dan beban untuk menjalankan keadilan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Pemerintah mesti adil dan semua warga harus adil. Pemerintah mesti menjalankan aturan yang benar dan rakyat harus menjalankannya dengan kerinduan untuk adanya kebaikan bersama bisa dilakukan di tengah-tengah kehidupan warga. Nah, sehingga saudara sekalian, waktu kita melihat kondisi politik kita saat ini, kita mulai memikirkan tentang hal ini. Kita mulai memikirkan bahwa apa yang pernah terjadi dalam sejarah akan terus-menerus potensi muncul lagi. Orang melihat pemerintah sebagai pembela kelompok tertentu, lalu kemudian menyatakan keberpihakan kepada kelompok tertentu. Orang melihat pemerintah sebagai alat satu-satunya yang sangat efektif untuk menjalankan proyek saya demi membela sekelompok tertentu. Nah, tapi saudara sekalian, Tuhan menyatakan dirinya sebagai raja yang adil, dan Tuhan ingin pemerintahan yang adil harus terjadi di masyarakat. Dan itu yang membuat saya kembali menekankan kepada kita semua mengenai perpolitikan kita. Mari kita memikirkan tentang hal ini. Mari kita memikirkan tentang penilaian Tuhan bagi negara ini. Mari kita berpikir untuk melihat di saat ini ada tahap apa yang Tuhan mau Indonesia kerjakan untuk kedepannya boleh terjadi keadilan dan human flourishing di dalam level yang Tuhan izinkan. Kita tidak melihat bahwa pengharapan kita akan kerajaan yang sempurna itu akan terjadi setelah pemilu ini. Bukan gitu ya. Kita nggak pernah mengatakan bahwa setelah 2019 tiba-tiba sorga turun karena lewat presiden yang baru terpilih ini. Sudah kita pilih presiden, bukan pilih Mesias. Kita nggak memilih lagi Kristus. Kristus sudah dipilih oleh Tuhan, dia sudah diangkat oleh Tuhan sendiri. Nah, tapi kita tidak ingin negara ini menjadi makin brutal dan rusak dan makin menunjukkan ketidakadilan. Kita ingin ada pengharapan. Ini tema yang tadi juga sudah dibagikan. Kita ingin ada hal yang lebih baik. Kita tidak ingin jadi kaum utopian ya. Tuhan ingin adanya progres. Kita makin mengerti keadilan, makin mengerti kebenaran, makin belajar tentang Tuhan, dan makin belajar untuk melihat gimana masyarakat yang baik itu diadakan, diperjuangkan, di tengah keadaan yang tidak ideal ini. Tapi di sisi yang lain kita juga tidak mau jadi fatalis. Fatalis yang menerima, oh ya kalau sudah begini ya begini. Kalau memang pemerintah itu jelek nggak apa-apa, kita kan berharap pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Akhirnya orang menghindarkan diri dari keharusan untuk memilih, atau keharusan untuk memperjuangkan kebenaran Tuhan di tempat ini. Kita mulai berpikir bahwa Indonesia memang hopeless kok. Dari dulu tidak ada harapan, sekarang juga enggak. Apalagi dari dulu kita terbiasa untuk menghina negara kita ya. Ya semoga kita enggak lakukan itu ya. Tapi biasanya orang mengatakan, kan Indonesia. Prestasi apa sih yang kita banggakan? Sepak bolanya payah. Sempat oke, tapi ya enggak tahu lah. Lalu saudara mengatakan secara ekonomi juga payah, dan ini payah, itu payah. Jadi kita terbiasa untuk menegasikan negara kita sendiri. Nah, tapi saudara, kita juga enggak berharap bahwa nanti setelah pemilu semua akan baik. Nanti singa akan berbaring dengan sapi, kemudian anak-anak akan main dengan ular beludak, dan tidak ada yang akan kecelakaan. Itu naifnya bukan main ya. Nah, jadi saudara sekalian, ada dua jenis naif. Yang pertama adalah mengharap Kristus datang lewat pilpres. Yang kedua adalah mengharapkan supaya Tuhan datang dan negara ini mau kemana kita nggak peduli. Nah, itu bukan yang dinyatakan di dalam Yesaya. Yesaya menekankan keseriusan Tuhan untuk menuntut bahkan rakyat. Kamu lakukan apa untuk negaramu jadi lebih baik? Kamu lakukan apa supaya human flourishing, keadilan, kebenaran, dan juga kehidupan yang limpah itu bisa diusahakan di negaramu? Apa yang kamu lakukan untuk kemanusiaan? Apa yang membuat kamu memanusiakan sesamamu? Apa yang kamu lakukan supaya ada pemerintahan yang baik? Dan saudara, di dalam buku yang tadi saya singgung, Beza mengatakan baik pemerintah maupun rakyat itu seperti dua orang pasangan, dua orang yang berpasangan di hadapan Tuhan, berjanji untuk menjalankan keadaan yang lebih baik. Rakyat mesti bersuara supaya pemerintah bisa mendengar. Pemerintah mesti memperjuangkan seluruh rakyat untuk bisa bertumbuh di dalam human flourishing tadi, di dalam keadaan yang baik yang Tuhan inginkan terjadi. Nah, dari sini kita mengerti bahwa kita berharap Tuhan berkenan, beranugerah, memberikan pengertian kemanusiaan yang baik bagi negara kita, dan memberikan kepada kita kedewasaan untuk melihat kemanusiaan yang baik itu seperti apa sih. Kalau kita sudah terlalu lama melihat pemimpin yang serakah, pemimpin yang menjalankan asas ekonomi kekeluargaan dan lain-lain, lalu kita berharap adanya orang yang lain dari itu. Kita berharap adanya orang yang mempunyai kesadaran akan hal ini, kesadaran akan kehidupan yang baik, keadilan dalam keuangan, kesederhanaan, dan lain-lain. Dan waktu pemimpin seperti ini muncul, kita tahu bahwa kita bertanggung jawab untuk berbagian di dalam pekerjaan besar yang Tuhan mau lakukan. Tuhan bangkitkan raja atau pemimpin, lalu rakyat Tuhan gerakkan, baru bisa terjadi kebaikan. Nah, tapi kalau pemimpin gagal melakukan perannya, lalu rakyat juga gagal melakukan perannya, Yesaya 24 mengatakan Tuhan akan menghakimi. Nah, jadi hal yang pertama yang saya ingin bagikan, saya simpulkan, adalah bahwa Tuhan mempunyai tujuan kenapa manusia ada di tengah-tengah bangsa, yaitu human flourishing tadi.
baik dalam mengenal Tuhan maupun kehidupan yang lebih baik. Dan ini harus diperjuangkan oleh kita semua. Pemerintah dengan bagiannya dan gereja dengan bagiannya. Gereja memberitakan Injil, mengajarkan tentang ajaran yang benar, dan pemerintah harus memberikan perlindungan di dalam public space untuk gereja menjalankan itu tanpa mengambil hak dari orang lain untuk hidup di public space ini. Lalu orang-orang Kristen bertujuan bekerja untuk membawa human flourishing, kebaikan bagi kemanusiaan di dalam pendidikan, ajaran Alkitab yang benar, dan juga mendidik orang untuk mengenal Kristus. Bagaimana dengan pemerintah? Kita berharap pemerintah melakukan bagiannya di dalam keadilan dan kehidupan bersama bersama baik untuk umat Tuhan maupun untuk orang-orang lain di tengah-tengah negara ini. Dan kalau itu yang kita mau perjuangkan bersama-sama, maka kita akan terus berharap Tuhan memimpin, Tuhan memberikan pemimpin yang benar, dan kita boleh berbagian di dalam peran yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, kita semua punya peran ini baik di dalam kehidupan sehari-hari kita, saudara sebagai pekerja di satu tempat atau sebagai pemimpin di lembaga apapun itu. Dan salah satu bagian yang sangat penting yang diperjuangkan oleh begitu banyak orang di dalam sejarah reformasi adalah kemungkinan untuk mengambil kuasa atau kepemimpinan lewat alam demokrasi, lewat pemilihan misalnya. Kita bertanggung jawab di dalam bagian ini, dan saya pikir hal yang sama juga ingin saya tekankan berkait dengan Yesaya 24 ini. Saudara dan saya bertanggung jawab kepada Tuhan untuk keadaan yang lebih baik di negara ini. Dan kalau kita berpikir keadaan lebih baik itu hanya sesempit perjuangan kita 2, 3, 4, 5 tahun ke depan, kita salah besar. Banyak orang mengatakan saya sulit untuk melihat pemimpin yang baik karena usaha saya sepertinya macet, urus ini itu jadi lama, untuk izin lamanya bukan main, terlalu banyak hal-hal yang dulu gampang sekarang jadi sulit. Kalau bisa kembali ke dulu deh supaya bisnis saya lebih lancar. Nah, maka saudara tidak sedang mengejar human flourishing, saudara tidak sedang mengejar kebaikan di dalam versi Tuhan. Saudara sedang mengejar aspek yang sangat pragmatis, yaitu gimana bisnis saya oke, bagaimana keadaan saya baik. Dan itu berarti kita akan dihakimi oleh Tuhan sebagai orang yang tidak berbagian di dalam tujuan Tuhan memberikan human flourishing. Saudara, saya mulai dengan mengajak saudara membaca Roma pasal ke-13 ayat pertama sampai dengan kelima. Roma pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Ada dua istilah Yunani yang penting di dalam teks ini. Istilah Yunani yang pertama adalah exousia. Exousia berarti otoritas. Exousia berarti hak. 4 kali muncul istilah ini di dalam teks ini. Hak, otoritas, pemerintah berasal dari Tuhan. Istilah yang kedua yang penting di dalam teks ini adalah diakonos. Diakonos artinya pelayan, yang kemudian dipakai dalam gereja sebagai diaken. 2 kali muncul istilah diakonos dipakai untuk pemerintah di dalam bagian ini. Saudara, pemerintah menerima otoritas, menerima mandat dari Tuhan. Kita heran sebenarnya, ketika Tuhan mencipta manusia, Tuhan tidak mengatur manusia untuk berelasi memimpin manusia yang lain. Di dalam Kejadian pasal yang kedua dikatakan Tuhan menjadikan seorang penolong, seorang helper, relasi tolong menolong, relasi persaudaraan, relasi tolong menolong. Itulah yang Tuhan tetapkan sejak Kejadian pasal yang kedua. Tetapi mengapa kemudian kita melihat ada relasi memimpin satu dengan yang lain? Bahkan terus di dalam efek daripada dosa menuju kepada relasi penguasaan satu dengan yang lain. Kita melihat di sini di dalam firman Tuhan mengatakan kepada kita, Tuhan memberi otoritas
memberi hak kepada pemerintah untuk memimpin. Itu sebabnya dia bilang takluklah kepada pemerintah, sebab pemerintah menerima otoritas dari Tuhan. Istilah yang kedua adalah istilah diakonos. Diakonos hamba, istilah yang begitu agung, istilah yang begitu bagus, yang dipakai untuk Tuhan Yesus, yang dipakai untuk Paulus, yang dipakai untuk Epafras, yang dipakai untuk begitu banyak hamba Tuhan di dalam perjanjian baru. Sekarang istilah ini 2 kali dipakai untuk pemerintah. Ayat yang keempat, pemerintah adalah hamba Allah, pemerintah adalah diakonos. Apa artinya diakonos? Kita juga mengenal istilah yang lain, doulos. Kita juga mengenal istilah yang lain, doulos. Lalu kita bertanya apa bedanya pemerintah sebagai hamba Allah, doulos, diakonos, dan juga dengan doulos. Knox Chamberlain, seorang ahli perjanjian baru, mengatakan doulos dan diakonos itu beda. Doulos itu menekankan ketaatan, diakonos menekankan kerepotan. Pemerintah adalah hamba Allah, adalah diakonos Allah. Belum pernah kita baca di Alkitab tabib dibilang hamba Allah, meskipun dokter begitu mulia. Belum pernah kita baca juga di Alkitab dikatakan guru hamba Allah, meskipun guru begitu mulia. Calvin mengatakan pemerintah mempunyai tanggung jawab, double responsibility. Tanggung jawab double bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada masyarakat. Dari mana kita mempunyai dasar teologi mengatakan pemerintah itu bertanggung jawab kepada masyarakat? Karena ayat ini. Satu sisi berkata pemerintah terima mandat dari Tuhan, terima otoritas dari Tuhan. Itu sebabnya pemerintah harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Tapi sisi yang lain, pemerintah itu juga diadakan sebagai hamba Allah untuk masyarakat. Pemerintah mempunyai hutang, Calvin pakai istilah ini, untuk masyarakat. Pemerintah berhutang untuk sesuatu bagi kebaikan masyarakat. Maka saudara sekalian, kita nggak usah heran kalau presiden-presiden kita begitu naik ganteng sekali, begitu turun mukanya tua sekali, saudara. Kenapa? Stres. Itu wajar, memang dia repot, kurang tidur, saudara. Jadi kalau pejabat itu saudara kurang tidur, itu memang wajar. Karena dia diakonos. Diakonos itu berarti repot, pelayan yang repot, dia harus mengerjakan, harus menanggung begitu banyak tugas, menanggung begitu banyak pekerjaan. Saudara sekalian, maka tanggung jawab kepada Tuhan, tanggung jawab kepada masyarakat. Boleh kita lihat saudara misalnya di dalam bagian apa saudara, tanggung jawab kepada Tuhan bisa kita katakan di dalam hal saudara bahwa politik dan pemerintahan juga seharusnya memperjuangkan yang namanya kebenaran. Kebenaran. Politik, pemerintah juga mempunyai tanggung jawab untuk memperjuangkan kebenaran. Karena kita percaya the Holy Spirit, ini kalimat Calvin, is the sole fountain of the truth. Roh Kudus adalah satu-satunya sumber kebenaran. Tidak ada kebenaran lain datang daripada Tuhan. Setan tidak ada kebenaran. Itu jelas Yesus katakan dalam Yohanes pasal ke-8. Setan tidak mengucapkan kebenaran, di dalamnya tidak ada kebenaran sama sekali, dan setan berkata dusta, dan setan adalah bapa segala dusta. Itu sebabnya saudara dengar kalimat yang sangat keras ini. Kalau orang yang terus-menerus secara sengaja mengucapkan dusta untuk kepentingan sendiri, dia adalah anak iblis, sebab iblis adalah bapa segala dusta. Saya ulang kalimat ini ya. Orang yang secara sengaja terus-menerus mengucapkan dusta untuk keuntungan diri sendiri, dia adalah anak iblis, sebab iblis adalah bapa segala dusta. Pemerintah punya tanggung jawab bicarakan kebenaran. Politisi mempunyai tanggung jawab memperjuangkan kebenaran. Dunia ekonomi dan dunia politik itu dianggap sebagai the world of lie. Saudara, maka orang Kristen masuk ke situ untuk apa? Memperjuangkan kebenaran. Nah, saudara, tugas utama pemerintah boleh kita bagi dua di dalam pemikiran Calvin, saudara. Bagian pertama yang ini akan dikritik oleh Kuyper di belakangan, saudara. Bagi Calvin, pemerintah punya tugas mempertahankan ajaran yang benar. Ini Kuyper tidak setuju. Bagi Calvin, pemerintah punya tugas mempertahankan ajaran yang benar supaya gereja yang benar bisa berkhotbah, bisa ada KKR, bisa ada penginjilan, bisa ada kebaktian. Itu tugas negara. Lalu kemudian ini nanti efeknya dari pemikiran ini, negara membasmi semua yang ajarannya tidak benar. Calvin, pemikiran ini kemudian akan direvisi oleh Kuyper di belakangan, saudara. Kuyper mengatakan begini, Kristus Raja. Kita pegang ini dulu.
Kalau Kristus itu adalah raja, berarti siapapun yang berlaku seperti Kristus, dia ingin menguasai segala sesuatu, harus kita gugat. Itu kata Kuyper. Hanya Kristus raja. Jadi kalau saudara sekalian ada pemimpin yang akan menjadi saudara tirani, kita mesti lawan. Mesti lawan, saudara. Kenapa? Dia tidak boleh merebut tempat Kristus. Itu hanya boleh Kristus. Lalu Kuyper berkata, saudara, yang akan bikin semua manusia bertekuk lutut, mengaku Yesus Tuhan, yang akan membuat semua manusia bertekuk lutut, harus menyembah Tuhan. Kuyper berkata, itu nanti terjadi di kedatangan kedua, eskatologi, eschatological prerogative of Christ as the King. Tapi tugas pemerintah yang kedua, kita kembali kepada Calvin, tugas pemerintah yang kedua kata Calvin, saudara, pemerintah punya tugas untuk mempromosikan kedamaian, ketenangan, supaya manusia bisa bernapas, makan, minum, tenang, hangat, damai. Dia punya properti dengan benar dan aman. Kalau saudara terima telepon di pinggir jalan, tidak ada yang rebut telepon saudara. Saudara bisa duduk di pinggir jalan, makan di rumah makan, sampai pagi nggak ada yang ganggu. Itu tugas pemerintah. Pemerintah punya tugas, bereskan saudara. Kalau tidak apa, saudara, terjadinya anarki. Ini kritik Calvin kepada anarki. Calvin berkata anarki itu seperti tikus di dalam jerami. Saudara tahu tikus dalam jerami itu, saudara, dia sudah masuk obrak-abrik. Bagi saya, saudara, anarki punya prinsip itu adalah I am the law. Golput pada tataran tertentu bisa jadi anarki. Kenapa? Bagaimana mengertinya? Saudara, kalau kita pergi ke rumah makan, semua orang pesan menurut selera masing-masing. Lalu ada beberapa orang bilang, saya terserah, makan sembarang. Lalu saudara, padahal orang ini paling benci makan nasi sama lele goreng. Umpama dia paling benci. Lalu saudara, karena dia bilang terserah, maka orang yang pilih buat dia. Orang yang pilih buat dia, saudara, akhirnya datangnya apa saudara? Datangnya dia dapat makanannya nasi dan lele goreng. Hal yang paling dia benci. Akhirnya realitas yang pahit itu harus dia tanggung. Akibat apa? Membiarkan orang memilih buat dia. Maka golput itu, saudara, pada tataran tertentu bisa menghasilkan kekacauan. Bisa menghasilkan anarki, saudara. Kenapa, saudara? Siapa yang pilih? Kita biarkan, lalu siapa yang pilih, saudara sekalian? Itu bahaya, kita biarkan siapa yang pilih. Biarkan siapa yang pilih, saudara. Ada titik di mana kita harus pegang. Karena itu bicara soal otoriti. Seorang teolog berkata, usahakan kelak kesejahteraan itu bicara soal critical engagement. Keterlibatan yang kritis. Maka saudara-saudara konsennya jangan hanya capres. Saudara juga ingat, saudara, caleg itu, saudara mesti Google dulu, cari tahu dia siapa. Karena critical engagement, saudara. Jadi saudara bukan nyoblos langsung, coblos saja siapa, bukan, saudara. Kita punya demokrasi, nggak boleh kita lihat gambar siapa terakhir. Kita ingat kita bawa dia ke bilik suara, itu nggak benar, saudara. Keterlibatan orang Kristen dalam pemerintahan, dalam politik itu critical engagement. Karena itu kita mesti mengetahui. Kita mesti cek, ini DPD DKI berapa banyak orang, siapa yang akan saya coblos. Saudara pelajari, saudara. Sekarang ada internet, kita bisa pelajari. Supaya kita mempunyai, saudara, bukan emotional loyalty, tetapi rational loyalty. Ini menciptakan pemilih yang cerdas. Alkitab mengatakan kuasa pemerintahan, bukan orangnya ya. Kuasa pemerintahan itu ditetapkan oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan kuasa ini kepada pemerintah sebagai wakil Tuhan. Dua kali dipakai istilah hambanya Allah. Pemerintah adalah hambanya Allah. Dan diberikan 3 kuasa dari surga kepada orang yang ditugaskan sebagai pemerintah. Pertama, kuasa hukum. Kedua, kuasa militer. Dan ketiga, kuasa ekonomi.
barang siapa yang menjalankan tugas sebagai pemerintah, kalau bisa mempergunakan tiga kuasa ini dengan sebaiknya, mereka adalah hamba Tuhan yang baik. Nah, ini pedoman supaya kita mengetahui harus pilih yang mana. Jikalau pemerintah melakukan kuasa sebagai hamba Tuhan di dunia ini, ikut menjalankan tugas pemerintahan Tuhan atas umat manusia yang diciptakan, entah dia Kristen, entah dia ateis, entah dia Islam, entah dia sekular, pokoknya manusia yang dicipta menurut peta teladan Allah, harus ada orang yang memerintah mereka dengan baik dan sebagai hamba Allah. Tiga kuasa ini penting. Kuasa hukum untuk apa? Untuk melaksanakan keadilan. Kuasa militer untuk apa? Untuk menjaga keamanan. Dan kuasa ekonomi untuk apa? Untuk mengatur sumber daya dan ekonomi di dalam membahagiakan rakyat. Barang siapa melakukan kuasa-kuasa ini dan dengan mempergunakan kuasa-kuasa yang diberikan Tuhan, membuat dunia lebih tertib, dunia lebih suci dan adil, dan dunia lebih kaya dan cukup, itu pemerintah yang baik. Kenapa pemerintah boleh menerima pajak? Karena pemerintah diberi hak untuk mengelola keuangan, kekayaan, sumber daya alam yang menjadi bekal dan modal untuk menjalankan semua tugas. Dengan demikian, dari tiga kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada pemerintah, kita menilai siapa yang harus kita pilih. Hak untuk memilih diberikan oleh Tuhan di dalam kitab suci. Demokrasi disetujui oleh Tuhan semenjak perjanjian lama. Engkau bilang, saya kenapa baca tidak pernah mengetahui ini. Alkitab tidak katakan ada hak pemilihan, ada demokrasi. Pada waktu Israel minta raja, pada waktu itu Tuhan sudah raja mereka. Kalau Tuhan sudah menjadi raja mereka, sudah ada teokrasi, sudah cukup. Kenapa mereka minta raja? Minta sama seperti bangsa yang lain. Kebodohan mereka. Bangsa lain yang tidak ada Tuhan. Bangsa lain yang tidak ada teokrasi. Mereka sudah diperintahkan oleh Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, dan Sang memimpin mereka keluar daripada kekerasan dan penindasan dari Firaun. Tuhan sudah begitu baik menghadapi mereka. Mereka masih tidak puas. Mereka mau seperti bangsa-bangsa lain di Kanaan, mempunyai raja. Di sini kita melihat kebodohan umat Tuhan yang ikut-ikut dunia dan tidak sadar apa yang sudah mereka miliki sebagai anugerah Tuhan yang jauh lebih daripada bangsa-bangsa lain. Samuel berkata dengan nangis, Tuhan, umatmu tidak mau kamu, mereka meminta raja. Tuhan tidak menjawab, hancurkan mereka, bunuh mereka, hakimi mereka, karena mereka mau melanggar saya. Tidak, Tuhan mengatakan, turutilah mereka. Nah, ini membuktikan Tuhan menghargai suara rakyat. Tuhan mengizinkan demokrasi. Di dalam kitab suci Tuhan yang mengizinkan apa permintaan rakyat, yaitu hak asasi manusia di dalam hal berpolitik. Tuhan bilang silakan, hargai, jangan marahin mereka, jangan bunuh mereka. Kasihlah mereka kebebasan, kasihlah mereka memilih. Kalau mereka mau raja, silakan. Berarti hak politik yang diminta oleh manusia, Tuhan menghargai, Tuhan menghormati. Dan mereka akhirnya memakai hak itu untuk memilih
Dan ini pertama kali pemilihan umum. Yang dipilih adalah dasarnya seorang yang gagah, besar, karena pemimpin perlu kuasa. Dan waktu itu yang mereka bisa lihat bukan dari kacamata Tuhan, dari kacamata manusia yang berdosa. Saul yang paling besar, besar satu kepala dari orang lain. Ini paling cocok dari presiden. Ini paling cocok dari pemimpin kita. Nah, itu namanya demokrasi sudah berwujud. Sudah berwujud, Tuhan kirim Goliat yang 3 kepala lebih besar untuk mengasihi tahu sama orang Israel, yang kau pilih bukan yang terbaik. Ini semua sangat ironis dan Tuhan sangat humor. Manusia main-main sama Tuhan, Tuhan berkata, oke, you mempermainkan diri. You memakai hak pilih untuk mendapatkan seorang yang kepalanya 1 lebih tinggi dari orang lain. Saya mengirim Goliat yang kepalanya 3 lebih tinggi dari orang lain untuk memberitahu yang kau pilih itu salah. Saudara harus mempunyai kecerdasan, mempunyai prinsip, dan mempunyai waspada dan kepekaan untuk mengetahui lebih mencintai negara yang mana, lebih bijaksana yang mana. Siapa yang bisa lebih baik mempergunakan senjata untuk pertahanan negara, untuk menghakimi orang yang berdosa, dan untuk memberikan sejahtera kepada seluruh rakyat. Engkau harus hati-hati memilih. Siapa yang bisa memperbaiki ekonomi, menangkap orang-orang yang korupsi, dan memperdayakan sumber daya, menggali kekayaan, dan mempergunakan uang dengan sebijaksana mungkin di dalam membangun baik struktur infrastruktur dan membahagiakan seluruh negara. Engkau harus mengetahui. Nah, itu sebab saya akan akhiri mengatakan demokrasi perlu apa? Hak asasi harus mempunyai syarat apa? Sebelum engkau memilih, sebelum engkau memakai kuasa sebagai manusia yang diberikan hak kebebasan, diberikan hak asasi manusia, demokrasi bisa berjalan dengan baik jikalau semua informasi di pers dan semua yang kita dapat isyarat dan dapat pengertian kesadaran daripada informasi pemerintah itu transparan dan merata. Ini adalah jaminan. Maka saudara-saudara, tugas pemerintah selain 3 kuasa tadi yang kita utarakan, pemerintah harus menjamin, memberikan pendidikan, pengertian informasi setransparan mungkin, serata mungkin, kabar setiap lapisan sekomprehensif mungkin. Seluruh bangsa mengetahui calonnya siapa, karakternya bagaimana, strateginya apa, kejujuran mereka sampai di mana. Semua informasi yang transparan merata ini membuat para pemilih mempunyai pengetahuan dan pengarahan harus pilih yang mana. Ini tugas pemerintah. Dan di dalam hal ini saya paling takut pemerintah itu menyimpan rahasia, menyembunyikan data-data, dan memfihak hal-hal yang tidak penting dikemukakan di dalam pers sebagai menjadi hal yang paling menarik, mengalihkan sesuatu konsentrasi daripada pengertian manusia sehingga akhirnya tidak mengutamakan utama tetapi menjadikan yang tidak penting-penting dan salah mengarahkan seluruh rakyat. Ini bahaya sekali. Sekarang sudah sisa berapa hari. Saya harap saudara
Jangan menjadi golput. Sudah beli tiket mau pergi luar negeri, anguskan. Sudah rencana mau pergi Tamasya, berhentikan rencana. Sebagai orang bukan dipaksa ya, tapi sebagai seorang pendeta, seorang mencintai negara, bangsa, dan seorang mencintai Anda, saya menganjurkan saudara jangan membuang hak sebagai anak sulung. Pakailah hakmu mencintai negaramu. Pakailah hakmu memilih orang. Engkau bilang, tua-tuanya tidak bagus. Saya lebih baik dah pilih. Itu kalau dalam pernikahan boleh. Engkau dah mau pilih karena ada calon bagus. Tak ada calon bagus, engkau dah mau nikah, silakan. Tapi di dalam bernegara, tidak ada kebebasan untuk terlalu bebas tidak memilih. Kalau di antara dua orang yang dipilih dua-dua tidak bagus, pilih yang lebih bagus sedikit. Yang lebih kurang jahat sedikit. Dengan demikian, the less evil one you should choose. Demi kemuliaan Tuhan Allah. Kalau engkau tidak memakai hak pilih, engkau golput, engkau menyerahkan hak, engkau telah dipakai iblis. Sehingga yang lebih jahat menang, yang kurang jahat dan menang, Indonesia akan lebih jelek, lebih rusak, lebih tidak adil, lebih tidak jujur, lebih tidak damai, lebih tidak makmur. Pemerintah itu adalah hamba Tuhan. Adakah orang sempurna menjadi hamba Tuhan? Tidak ada. Daud yang paling berkenan kepada mata Tuhan pun pernah berzina. Apakah dia berhak dipilih? Dia kurang hak. Orang-orang paling baik di dunia ini semua ada kelemahannya. Tetapi karena dosa manusia perlu ada pemerintah. Maka orang berdosa yang memerintah pun diizinkan oleh Tuhan. Jangan jadi perfeksionis. Perfeksionis yaitu apa-apa pun mau sempurna. Kalau tidak sempurna dia tidak mau. Kalau tidak ada orang sempurna dia tidak mau nikah. Kalau tidak ada pemerintah sempurna dia tidak mau pilih. Itu sudah benar. Tidak ada perfeksionis yang bisa memberi sumbangsi kepada masyarakat. Tidak ada perfection man yang bisa dipilih jadi presiden. Itu sebab bagaimanapun negara perlu pemerintah. Kalimat Calvin, pemerintah yang paling jelek tetap lebih baik daripada tidak ada pemerintah. Kenapa kita setuju kalimat ini? Kalau anarki, kalau tidak ada pemerintah, orang jahat yang akan sewenang-wenang melakukan kejahatan karena mengetahui tidak ada yang menghukum. Saya sendiri percaya ini membuktikan Tuhan masih campur tangan di dalam urusan politik manusia. Tuhan masih intervensi kebahagiaan seluruh umat manusia. Jatuhnya Hitler, kalahnya Hirohito, musnahnya Jerman, Italia, dan akhirnya orang-orang Yahudi yang satu-satunya bisa bikin bom atom di Jerman. Tidak menjadi berkat bagi Jerman, tapi menjadikan Jerman harus kalah karena Einstein pindah dari Jerman pergi Amerika. Akibatnya Amerika yang begitu bodoh secara teknologi, karena racun dari pragmatisme John Dewey, Charles Peirce, dan satu lagi yaitu William James. Meracuni mereka sampai mereka membuang semua ideologi yang penting. Hanya melalui pragmatisme dan ekonomi sebagai perwujudan daripada kesuksesan Amerika. Akhirnya mendapatkan Einstein dengan Manhattan Project bisa menghasil
menjadikan negara pertama yang punya bom atom dan memenangkan peperangan dunia yang kedua. Sekarang saya akan mengakhiri saya punya kalimat di sini. Sekali lagi, berapa hari kemudian, mari kita ikut pilih. Jangan golput. Amin. Saya kira apa yang diceramahkan oleh Anton, Benjamin, Ivan, dan Jimmy sangat lengkap dan sangat indah. Dan atas permintaan saya hari ini, harus buku ini sudah di tangan saudara. Saudara bisa baca di rumah dan bisa kasih tahu sama saudaramu di rumah. Pesan kepada mereka, Stephen Tong suruh saya kasih sama kamu, jangan jadi golput. Nah, kalimat ini sampaikan ya. Nah, semua orang pulang, beritahu kepada tetanggamu suara daripada suamimu, istri, semua jangan golput. Karena orang-orang di tengah itu akan menentukan margin sedikit saja siapa yang menang. Itu bukan urusan saya mengikuti siapa you pilih. Tapi saya punya anjuran, jangan jadi golput. Dan presentasi di tengah ini sedikit, itu menentukan siapa menang, siapa kalah. Kiranya Tuhan memberikan bijaksana dan memberikan perasaan tanggung jawab sepenuhnya kepada kita masing-masing. Amin.